ひもとうまるちゃん R はご覧のスポンサーの提供でお送りします。このアニメ、うちの会社がスポンサーだったのか。Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video sebelumnya aku udah jelasin tentang teori sastra. Omong-omong, di teori sastra ini ternyata ada lagi loh cabangnya, yaitu teori struktural. Apa sih teori struktural itu? Yuk kita simak. Nah, teori struktural ini merupakan satu metode penelitian sastra yang populer digunakan dalam menganalisis karya sastra, baik itu novel, cerpen, puisi, maupun musik. Teori ini merupakan salah satu cabang sosiologi yang memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia. Nah, teori ini juga menekankan hubungan antara karya sastra dengan lingkungan sosialnya. Nah, struktural genetik ini memiliki arti penting karena menempatkan karya sastra berdasarkan dasar penelitian, memandangnya sebagai suatu sistem makna yang berlapis-lapis, merupakan suatu totalitas yang tidak dapat dipisahkan. Hakikatnya, karya sastra selalu berkaitan dengan masyarakat dan sejarah yang turut mengkondisikan penciptaan karya sastra, walaupun tidak sepenuhnya di bawah pengaruh faktor di luar tersebut. Nah, untuk membedah suatu karya itu dapat dilakukan dengan metode struktur genetik. Nah, kita akan membedah struktur genetik ini dalam puisi Datang Darah Hilang Darah karya Chairil Anwar. Datang darah, hilang darah. Darah yang sendiri, berani mengembara, mencari di pantai senja. Darah, ayo pulang saja, darah. Tidak, aku tidak mau. Biar angin malam menderu, menyapu pasir, menyapu gelombang, dan sejenak pula halus menyisir rambutku. Aku mengembara sampai menemu. Darah, rambutku lepas terurai. Apa yang kau cari di laut dingin, di asing pantai? Darah, pulang, pulang. Tidak, aku tidak mau. Biar aku berlagu. Laut dingin juga berlagu padaku sampai ke kalbu. Turut serta bintang-bintang, turut serta bayu, bernyanyi darah dengan kebebasan lagu. Darah, darah, anak beranak. Awan hitam mendung mau datang menutup. Nanti semua gelap, kau hilang jalan. Ayo pulang, pulang, pulang. Heya, lihat. Aku menari di muka laut. Aku jadi elang sekarang, membelah-belah gelombang. Ketika senja pasang, ketika pantai hilang, aku melenggang ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan,
mau mengamuk. Ayo pulang, pulang Dara. Lihat, gelombang membuas berkejaran. Ayo pulang, ayo pulang. Gelombang tidak mau menelan aku. Aku sendiri getaran yang jadikan gelombang. Kedahsyatan air pasang, ketenangan air tenang. Atap kepalaku hilang di bawah busa dan lumut. Dara, di mana kau, Dara? Mana lagumu? Mana kekaburan ramping tubuh? Mana daraku berani? Malam kelam mencat hitam bintang-bintang. Tidak ada sinar, laut tidak ada cahaya. Di pantai, di senja tidak ada darah. Tidak ada darah. Tidak ada. Tidak. Nah, dari puisi yang barusan kita dengar dapat kita bedah kajian struktural genetiknya. Nah, yang pertama itu secara keseluruhan. Nah, di bait pertama berisi mengenai seorang Dara yang sendiri berani mencari di pantai ketika senja datang. Nah, di bait kedua berisi tentang Dara yang tidak ingin pulang sampai ia menemukan apa yang ia cari. Di bait ketiga berisi seorang yang mengajak Dara pulang, namun Dara menolak. Dara dibujuk dengan mengatakan laut akan dihantam badai dan mengajak Dara pulang agar nanti dia tidak tersesat. Nah, di bait keempat menceritakan tentang penolakan Dara dan ia bernyanyi bersama laut, bintang, dan angin. Di bait kelima dijelaskan bahwa Dara diperingati untuk segera pulang karena hari hampir malam dan ia akan kehilangan jalan. Nah, di bait ke-6 itu Dara dilarang bermain dengan laut karena laut itu semakin lama akan tinggi ombaknya. Nah, di bait ke-7 berisi tentang Dara yang selalu menentang perkataan orang yang selalu menyuruhnya pulang karena dengan alasan ombak itu terjadi karena adanya getaran dari dirinya sendiri. Nah, di bait ke-8 itu berisi tentang seseorang yang mempertanyakan di mana keberadaan Dara. Bait terakhir itu dijelaskan bahwa semakin lama keadaan semakin kelam dan tidak ada yang tahu di mana Dara berada. Dapat disimpulkan inti dari puisi ini adalah nasihat yang bersifat filosofis, yang mana seseorang harus mampu mempergunakan pemikirannya agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri. Akhirnya dapat disimpulkan jika ingin mencapai sesuatu namun tidak mengindahkan nasihat ataupun perkataan orang lain, maka akan terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak terduga dan menyesal di kemudiannya. Sampai di akhir video itu adalah sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah mengapresiasi puisi itu dapat dilakukan dengan metode yaitu menerapkan teori struktural genetik di puisi tersebut, karena teori ini adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang struktur dengan memperhatikan referensi konsep homologi. Nah, konsep ini dapat kita temukan pada puisi Datang Dara Hilang Dara secara keseluruhan dengan memberi makna bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Karena kita sudah di akhir video, terima kasih telah menonton video saya dan semoga teman-teman bisa menangkap poin apa yang saya sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.